Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar bersama TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Suki Abdul. Anda masih bisa menyaksikan secara langsung rapat Komisi 8 DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kanal Komisi 8 dan juga di tvrdpr.go.id. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi hari ini. Selengkapnya. Mengawali TVR 17 sore hari ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang berharap pemerintah segera mengangkat tenaga honorer yang telah terdata dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 sehingga tidak ada lagi pegawai honorer di lembaga pemerintahan. Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan, Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN paling lama 3 bulan, yaitu pada bulan Desember 2023. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Toha, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan 2,5 juta tenaga honorer yang sudah terdata dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Sehingga pada bulan November 2023 tidak ada lagi pegawai honorer di lembaga pemerintah dan harus segera diangkat. Sebenarnya paling lambat 6 bulan ya, tapi kita minta 3 bulan setelah ini, setelah undang-undang disahkan, itu harus selesai peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Tahun 2024 ini harus dilakukan pengangkatan sampai Desember 2024. Apakah di lembaga-lembaga, instansi-instansi ini nanti sudah mengirimkan ya data para honorer ya itu ke BKN atau Menpan RB untuk diverifikasi dan divalidasi. Perkara nanti prosedur, mekanisme dan tata caranya bagaimana pengangkatannya itu nanti kita akan bahas di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Sebelumnya, pemerintah resmi menandatangani Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, yang mana aturan tersebut terhitung sejak 31 Oktober 2023, yang salah satunya menyangkut kesetaraan hak antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk jaminan pensiun. Andri dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 8 DPR RI yang menilai pentingnya penambahan embarkasi haji menjadi 15 titik lokasi guna meningkatkan pelayanan haji pada tahun 2024 mendatang. Dalam rangka pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024, anggota Komisi 8 DPR RI usulkan untuk lakukan kunjungan ke Asrama Haji Banten untuk meninjau kesiapan lokasi sebagai embarkasi haji tahun 2024. Saat ini jumlah embarkasi haji yang tersedia di Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 sebanyak 14 titik. Anggota Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyampaikan, Asrama Haji Banten dapat dimanfaatkan dan ditambahkan sebagai embarkasi haji pada pelaksanaan haji tahun 2024 menjadi 15 titik lokasi. Sementara itu, guna meningkatkan pelayanan haji, akan dilaksanakan layanan one-stop service, yaitu pemeriksaan kesehatan, hingga pendistribusian berbagai keperluan administrasi individu. Kalaupun tidak full, masih ke embarkasi Pondok Gede, tapi itu dimanfaatkan Gus Men. Ya mungkin dari Serang, dari Cilegon, karena bangunan sudah bagus. Dan tahun lalu kan sudah digunakan, jangan sampai ada kemunduran. Kan kemarin tahun lalu sudah digunakan, tahun depan malah misalkan tidak dimaksimalkan. Mohon ini diagendakan untuk kunjungan lapangan kepada Asrama Haji Banten yang memang layak untuk dijadikan embarkasi atau embarkasi penunjang dari embarkasi Pondok Gede. Lebih lanjut, dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak, disampaikan usulan besaran BPIH reguler tahun 2024 yaitu sebesar Rp105.095.000 sebagai bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut. Komisi 8 DPR RI akan segera membentuk panja BPIH tahun 2024 untuk membahas lebih detail. Halim dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Baik, bisa kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai Komisi 1 DPR RI yang berharap calon Panglima TNI terpilih KSAD atau Kasat Jenderal TNI Agus Subianto ini dapat menyelesaikan
seluruh programnya dengan tepat serta meningkatkan minimum essential force sesuai dengan target pertahanan Indonesia. Komisi 1 DPR RI setujui Kasat Jenderal TNI Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Persetujuan terhadap Jenderal TNI Agus Subianto dilaksanakan setelah uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 DPR RI. Berdasarkan visi dan misi yang disampaikan oleh Jenderal TNI Agus Subianto, anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani mengapresiasi beberapa program yang akan dilakukan calon Panglima TNI terpilih, yaitu terkait netralitas TNI dalam pemilihan umum, penegakan hukum, penyalahgunaan kekuatan dan senjata, tindakan arogansi, dan percepatan modernisasi alutsista. Terkait dengan netralitas. Jadi tadi akan diberikan sosialisasi yang lebih masif, utamanya kepada segenap prajurit tentang do and don'ts ya. Jadi apa peraturan yang berlaku, undang-undangnya seperti apa, sehingga tidak ada lagi alasan ketidaktahuan. Satu, lalu juga akan disosialisasikan terkait dengan hotline dan telepon yang juga bisa dihubungi oleh masyarakat untuk pengaduan-pengaduan apabila ditemukan sesuatu di lapangan. Itu satu hal. Lalu juga kami angkat tadi terkait dengan penegakan hukum ya, terkait dengan arogansi. Jadi tidak ada toleransi terhadap arogansi ataupun juga penyalahgunaan entah itu kekuatan, amunisi dan lain-lain dari TNI. Jadi ini suatu hal yang positif saya lihat. Nah, tinggal ke depan kami siap untuk mengawal bagaimana implementasinya. Tahap selanjutnya DPR RI akan mengesahkan nama Agus Subianto sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna. Christina berharap calon Panglima TNI terpilih dapat menyelesaikan seluruh programnya dengan tepat serta meningkatkan minimum essential force sesuai dengan target pertahanan Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 hingga 21 November 2023 mendatang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima estafet keketuaan Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara MIKTA dari Turki. Puan menegaskan keketuaan DPR RI pada forum ini siap menjembatani perbedaan tiap negara. MIKTA ini merupakan forum konsultasi dan juga kerjasama 5 negara yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan juga Australia. MIKTA bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan juga negara berkembang untuk memajukan tata kelola global, menjadi katalis ataupun juga fasilitator dalam meluncurkan dan mengimplementasikan reformasi tata kelola global melalui dukungan dan juga peran aktif parlemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 19 hingga 21 November 2023. Ketua DPR RI Puan Maharani
menerima estafet keketuaan Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara MIKTA dari Turki. Ia memastikan keketuaan DPR RI pada forum itu siap menjembatani perbedaan tiap negara. Seremoni serah terima ini dilakukan usai acara 8 MIKTA Speakers Consultation di Istanbul, Turki pada Kamis 9 Maret 2023. Puan menerima estafet keketuaan dari Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Şentop. MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerjasama 5 negara, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum tersebut dibentuk pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menjembatani kepentingan antara kelompok negara maju dan negara berkembang. Pada pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9, Indonesia sebagai tuan rumah akan mengangkat tema besar Strengthen Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges dengan 3 subtema besar yang akan dibahas oleh Ketua Parlemen negara-negara anggota MIKTA. Subtema pertama, Harnessing the Power of Youth, A Better Future, atau memanfaatkan kekuatan pemuda masa depan yang lebih. Diangkat karena melihat adanya potensi besar pemuda untuk menjadi agen dan mitra dalam mencapai perdamaian, keamanan internasional, serta SDGs. Subtema kedua, Climate Action Beyond Pledges and Commitments, atau aksi perubahan iklim melebihi dari sekedar ikrar dan komitmen diangkat, karena melihat persoalan mengenai perubahan iklim tidak hanya mengancam penghidupan umat manusia saat ini, namun juga dapat berdampak buruk pada kondisi di masa depan. Terakhir, subtema ketiga, Global Governance in Question, How Parliament Should Act, atau permasalahan tata kelola global, bagaimana seharusnya parlemen bertindak. MIKTA memandang dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Semua krisis yang saling bersinggungan muncul untuk menantang bagaimana multilateralisme mengatasinya. MIKTA bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang untuk memajukan tata kelola global. Pada masa persidangan ini, DPR RI akan mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen sebagai upaya meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen. DPR RI akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan 5 ketua parlemen negara ekonomi berkembang yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau MIKTA. Penyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 dengan tema Memperkuat Multilateralisme dan Menjawab Berbagai Tantangan Antar Generasi. Memegang tampuk kekuatan MIKTA pada tahun 2023 ini akan menjadi momentum penting bagi Indonesia. Mengingat di tahun ini, MIKTA genap berusia 10 tahun. Di bawah keketuaan Indonesia, MIKTA diharapkan dapat memperkuat multilateralisme untuk mendorong keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Kemitraan tersebut diharapkan dapat menunjukkan kontribusinya dalam memberikan solusi konstruktif di tengah tantangan global. Tentu saja, hal ini sejalan dengan program prioritas Indonesia sebagai ketua MIKTA tahun ini, yaitu mewujudkan penguatan multilateralisme demi pemulihan global yang kuat dan inklusif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan misalnya ini menjelang pemilu 2024, DPR RI terus berkomitmen menyelesaikan seluruh tugas kedewanan baik dari sisi legislasi, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan juga menganggarkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali lagi di TVR 17. Meskipun saat ini sudah memasuki tahapan pemilu, DPR RI menegaskan tetap akan fokus dan juga komitmen dalam menjalankan tugas fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Endang Baryastuti mengungkapkan Balik DPR RI tetap berkomitmen untuk merampungkan rancangan undang-undang yang tengah menjadi pembahasan. Pembahasan juga dilakukan tetap memperhatikan mekanisme yang ada dengan menyerap masukan dari berbagai pihak. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami, Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Balik DPR RI, yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun politik sudah di depan mata. Lantas bagaimana fokus dari DPR RI yang berada di pusat pusaran politik sendiri, dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, maksud kami Dr. Honoris Causa Puan Maharani telah menjelaskan dan menegaskan bahwa komitmen DPR RI akan tetap fokus menjalankan tugas-tugasnya di tengah pemilu ini. Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota Balik DPR RI, yaitu Ibu Maria Astuti. Bu, bagaimana Bu komitmen dari DPR RI sendiri dalam fokus pembahasan RUU yang berjalan jelang masa pemilu ini, Bu? Ya, jadi pembahasan RUU di masa-masa kritis seperti ini ya hanya tinggal berapa puluh hari lagi, tetapi faktanya kita dari Badan Legislasi tetap komitmen untuk menyelesaikan undang-undang yang memang kebetulan ada dan segera dibahas di bagian legislasi. Sejak hari Senin sampai hari ini kita tidak pernah terputus untuk tetap melakukan rapat-rapat kerja di Badan Legislasi, dan sekalinya rapat tidak hanya satu. Itu untuk membuktikan bahwa kita di DPR kerja-kerja kita tidak terabaikan, meskipun saat ini kerja politik juga harus dilakukan. Di samping kerja bagian legislasi, kita juga di komisi pun sama. Di komisi kita bahkan rapat-rapat juga sampai malam. Artinya kita harus bisa membagi dan memanage waktu sebaik mungkin agar supaya amanah yang diberikan kepada anggota dewan ini bisa terlaksana dengan baik. Di satu sisi meskipun kita juga keterbatasan waktu, setidaknya kita masih bisa menyisipkan waktu untuk bertemu dengan konstituen di Dapil, tetapi di hari-hari yang memang tidak mengganggu aktivitas kerja-kerja kita di DPR. Oke Bu, mengenai target-target apa saja yang akan diselesaikan sebelum pemilu ini, Bu? Utamanya ini adalah RUU DKI ini yang terakhir. Kemarin 2 hari ini kita konsentrasi di situ dan masih ada beberapa. Nanti tetapi kita akan menyelesaikan yang priority ya tentunya, agar supaya kita bisa segera menyelesaikan RUU itu. Tetapi ini tentunya step-stepnya harus kita lalui sehingga kita tidak dianggap bahwa kita kerjanya asal-asalan gitu ya. Kita tetap menerima masukan untuk bahan-bahan nanti di dalam mengambil keputusan. Semua masukan itu agar supaya kita tepat bahwa itu adalah masukan dari masyarakat yang memang diharapkan itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ketika ada pengambilan keputusan ataupun masukan di pasal-pasal yang ada. Oke, berarti ada target waktu tertentu atau mungkin Bu, atau dan optimiskah terkejar dalam undang-undang yang RUU dalam masuk yang prolegnas ini, Bu? Kita kalau optimisnya sih optimis ya. Kita berharap waktu yang tersisa ini bisa segera terselesaikan, karena
kita juga betul-betul harus membagi dengan komisi persoalannya itu. Kalau kita hanya konsentrasi saja di bagian legislasi, saya kira bisa selesai. Tetapi kita juga harus berbagi dengan komisi yang saat ini pembahasan 2024 evaluasi itu kan juga tidak bisa kita abaikan juga. Berharap saja semoga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan target. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. kesediaan dan waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Balik DPR RI, Ibu Endang Maria Asuti, yang mana pemirsa DPR RI juga telah menegaskan melalui Balik bahwa mereka akan tetap fokus pada kinerja atau tugas masing-masing di sela-sela pada kerja dari politik atau parpol. Dan fokusnya adalah untuk saat ini tenggang dalam waktu dekat adalah menyelesaikan juga RUU DKI. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama dengan rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Terima kasih Subki Abdul dan pemirsa, selamat sore, berjumpa lagi bersama saya Rini Reski. Kali ini kita masuk ke segmen media online pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang tentunya menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai DPR RI yang menggelar fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hari ini. Kita lihat pemirsa. Di sini pada hari ini Senin 13 November 2023, Komisi 1 DPR RI secara resmi menggelar fit and proper test usai syarat administrasi calon dinyatakan lengkap. Tentunya di sini Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Mutia Hafid mengatakan pimpinan Komisi 1 DPR RI sudah melakukan pemeriksaan terhadap fisik berkas administrasi Jenderal Agus Subianto. Tentunya pemirsa, pemeriksaan berkas selesai dan juga dinyatakan lengkap. Dan di sini Jenderal Agus Subianto diberi waktu 30 menit guna memaparkan visi dan juga misinya sebagai calon Panglima TNI secara terbuka. Setelah itu, Komisi 1 DPR RI akan berkunjung ke kediaman Jenderal TNI Agus Subianto untuk proses verifikasi faktual. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online mengenai Wakil Ketua DPR RI yang berharap sosok Ketua MK baru jadi banteng hukum tanah air. Sini kita lihat kembali. Ya, Wakil Ketua DPR RI Ludwig Friedrich Paulus berharap sosok Ketua Mahkamah Konstitusi pengganti Anwar Usman dapat menjadi benteng bagi masalah hukum di tanah air. Tentunya Hakim Konstitusi nantinya bertugas menyidangkan sengketa pemilu 2024 sehingga pemilu 2004 diperlukan sosok Ketua MK yang amanah. Sebelumnya, Soehartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan MK. Dan di sini pemirsa, Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK
karena terbukti melakukan pelanggaran berat perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan juga Anwar Usman dinyatakan melanggar prinsip ketidakberpihakan dan prinsip integritas, prinsip kecakapan dan juga kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan juga kesopanan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang menggelar fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan hari ini Wakil Ketua DPR RI berharap sosok Ketua Mahkamah Konstitusi jadi benteng hukum tanah air. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Subki. Terima kasih, selamat sore. Ya baik, terima kasih rekan Rini Reski yang sudah memberikan informasi terkait dengan sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.